Dan bahkan juga ada yang sekarang juga dating aplikasi yang khusus Kristen, misalnya kayak gitu-gitu. Kebetulan Nah, aku hampir coba sih. Ya kelihatan sih. nah ini menurut Koko dan Cece gimana sih menanggapi si dating apps ini? Boleh nggak sih kita ya mencari jodoh dari sana? Oke, untuk ini nih kok, kalau dari segi durasi waktu PDKT, kemudian kita pacaran dan sampai merit, kira-kira waktu yang tepat kalau menurut Koko dan Cece ini berapa tahun atau mungkin berapa bulan? Bisa jadi berapa hari juga sih, Bu? Kalau saya sih tolak ukurnya begini, waktu saya mau membangun hubungan pun saya harus lihat latar belakang saya terlebih dahulu. Karena saya pernah punya latar belakang yang kurang baik di masa lalu, jadi saya komitmen dengan diri saya. Mentok saya mulai masuk di dalam masa berpacaran itu kurang lebih sekitar 1-2 tahun langsung menikah. Dan di masa-masa sebelumnya adalah masa-masa untuk PDKT persiapannya. Dan lebih gampang lagi adalah ditarik saja. Jadi kan di awal ditanyain loh, mulai mau planning menikah kapan? Itu bisa ditarik, contoh 25, berarti idealnya lah kurang lebih ya, ini tiap orang beda-beda sih. Kurang lebih 2-3 tahun lah. Ditarik mundur 2-3 tahun, berarti sekitar 22 atau 21 udah mulai lihat lah ya, berteman dengan banyak orang, berteman netral gitu ya. Setelah itu mulai kalau ada perasaan ungkapkan, enggak apa-apa. Jadi sekarang 2-3 tahun pacaran, setelah itu masuk di dalam pernikahan. Karena kalau tidak, kalau pacaran terlalu lama, itu juga ada resiko untuk kita bisa jatuh di dalam dosa. Karena kan sudah terlalu dekat tuh hubungannya, begitu sih. Tadi juga menarik sih sebenarnya kan C dan Ko. Tadi kan kalau misalnya kayak Ko Ardi itu punya target nikah umur tuh sekitar umur 25 gitu kan. Nah terus habis itu akhirnya baru menikah itu 5 tahun dari target gitu kan. Nah dari 5 tahun itu tuh sebenarnya ada perasaan kayak hopeless gitu nggak sih Ko? Jadi kalau saya secara pribadi begini, prinsipnya adalah Adam dan Hawa itu ya. Jadi kan tulang rusuknya kan hilang satu. Jadi prinsip saya tuh, saya tahu waktu dicek, oh hilang satu, berarti pasangan saya pasti akan punya pasangan hidup. Jadi di masa-masa menunggu saya juga tidak mau berdiam diri tentunya. Saya perlengkapi diri saja, saya bangun karakter saya, hidup saya, supaya pada waktu nanti bertemu dengan pasangan akan lebih cepat untuk adaptasinya. Jadi saya bangun diri saya secara pribadi, itu yang saya lakukan. Jadi bukan berarti kayak saya malah meratapi nasib. Terus saya juga akhirnya malah obral diri, jual diri gitu, siapa mau sama saya kan gitu. Ya saya tidak begitu. Ya saya jalani aja dengan ya hidup saya dengan apa adanya, dan terus jadi berkat buat banyak orang sih. Oke, nah berarti ya penting juga lah ya Ko, selama masa penantian itu tetap ada value lah ya gitu. Nah jadi gini Ko, kan juga sekarang itu karena tadi bicara lanjutin yang tadi, kan memang tadi mereka juga spare waktunya tuh cukup banyak dan memang mereka tidak sesuai dengan target gitu kan. Nah kebanyakan kan kalau sekarang gitu kan banyak juga yang akhirnya mereka menggunakan perantaraan dating apps gitu kan, dating aplikasi. Banyak lah ya kita tahu beberapa dating aplikasi, dan bahkan juga ada yang sekarang juga dating aplikasi yang khusus Kristen, misalnya kayak gitu-gitu. Kebetulan aku hampir coba sih. Ya kelihatan sih. Nah ini menurut Koko dan Cece gimana sih menanggapi si dating apps ini? Boleh nggak sih kita ya mencari jodoh dari sana? Dating apps itu bukan berarti kayak gak boleh. Ada juga orang-orang yang menemukan pasangannya juga di sana. Tapi sebenarnya kalau menurutku secara pribadi, waktu kita masuk di dating apps itu ya, itu kayak cari kucing di dalam karung. Sebenarnya kan kita nggak kenal orang tuh siapa, latar belakangnya kayak gimana, pergaulannya sehari-hari gimana. Pokoknya orang itu realnya seperti apa kita tuh nggak terlalu tahu. Sedangkan waktu sudah ketemu dengan komunitas itu, atau mungkin orang yang dicari umur 25, umur 27 gitu ya, udah ketemu. Kita tuh waktu ketemu dengan orang itu sama-sama kayak tujuannya tuh sudah tahu gitu loh. Aku dengan kamu itu pengen coba, siapa tahu cocok untuk pacaran, siapa tahu cocok untuk menikah. Sehingga karena sudah ada tujuan tadi ya, sama-sama tahu, kita tuh akan cenderung menunjukkan yang baik-baik, menunjukkan hal-hal yang kelebihan-kelebihannya, nggak terlalu menunjukkan latar belakangnya, sehingga hubungan itu nggak terlalu netral. Jadi kita waktu menilai si doi gitu ya, si orangnya itu akan lebih subjektif. Jadi kalau menurutku sih mending dari pertemanan itu lebih oke, karena kita bisa melihat ya dia itu apa adanya tanpa harus ada perasaan lebih dulu gitu. Karena perasaan itu bisa membuat buta dan tuli loh. Wow. Oh yes, ya. Iya. Ini prinsip. Kalau orang bilang cinta itu buta, ya itu memang realitanya seperti itu. Tapi prinsipnya adalah jangan sampai kita jadi orang yang tuli. Jadi kita tidak bisa dengar
masukan daripada orang tua kita, nggak bisa masukan dari teman dekatnya kita juga. Akhirnya pokoknya aku cinta dia, ya udah aku akan fokus sama dia. Ini prinsip sih, ini prinsip. Sering terjadi memang kok ya, maksudnya ketika kita lagi jatuh cinta, kita cuma menganggap pasangan kita tuh yang paling bener, Paling jadi iya. sekitaran kita tuh, kamu ngomong apa sih gitu kan. Tapi ini menarik juga sih kok, jadi kan banyak juga lah terjadi gitu kan ketika dia dideketin gitu ya, terus banyak juga yang meresponi dengan atas dasar asas kasihan, Sungkan. sungkan. Gak Jadi enak. gak enak gitu kan. Akhirnya ya mungkin si ceweknya juga ya udahlah aku tanggepin kayak gitu-gitu. Sebenarnya ketika sudah kita tahu di awal itu kita cuma bergerak atas dasar rasa kasihan, apa sih yang harus kita lakukan gitu? Ya. Jadi kalau memang awalnya cuma gara-gara kasihan, lebih baik jangan. Itu lebih baik jangan, bener. Kalau tidak, kalau akan terus diteruskan, dipaksakan hubungan ini, maka ini kalian sedang meresikokan diri begitu loh. Pada waktu nanti mulai bangun hubungan, akhirnya ada konflik tuh. Bisa jadi karena jengkel, marah. Tahu ndak aku nih terima kamu itu cuma gara-gara kasihan. Ini kan bahaya sekali, apalagi sampai sudah masuk dalam pernikahan kan. Kata-kata ini kalau terlontar itu melukai pasangan. Jadi lebih baik kalau memang tidak ada perasaan, ya lebih baik ngomong. Ya udah sama-sama dewasa kan, bukan anak-anak masih usia dini kan. Ya kalau memang udah dewasa, lebih baik jujur saja dengan perasaan itu. Oke, dari tadi kita udah banyak banget nih ngobrol tentang cinta dengan Ko Ardi dan C Dewi. Ya. Nah, hari ini sekarang kita akan coba apakah bener sih mereka ini jadi pasangan yang cocok atau enggak. Oke. Kita akan coba nih ngetes seberapa kenal sih mereka satu sama lain Iya. gitu kan. So, kita akan masuk segmen How well do you know your partner? Tolong tepuk tangannya dari Tolong. segala penjuru, tolong. Oke, nah jadi aku juga bakal jelasin nih gimana sih rulesnya kita gitu Yes, ya. Nah, jadi kita akan ada ngasih beberapa pertanyaan buat Ko Ardi dan C Dewi. Nah, saya kasih dulu nih, aku kasih dulu, bisa C Dewi dan Ko Ardi. Jadi, nanti setiap pertanyaan yang aku ajukan, setiap pertanyaannya, Ko Ardi dan C Dewi punya waktu 3 detik untuk menjawab pertanyaan tersebut. Ini boleh nyontek. Jangan dong, Oh, kan jangan ini dilihat dong. iya, how well do you know your Iya dong. partner? Ada ujiannya ya? gitu ya. Jadi Ternyata ada ada. ujian gitu Nanti kan. ada nilainya juga sih. Nilainya ya? Kemungkinan itu juga bisa. Lulus nggak? Bisa lulus atau enggak? Ada revisi sih harus. Remedi. Nah, ya mungkin ini akan menentukan bagaimana keharmonisan Ko Ardi dan C Dewi pulang dari tempat ini mungkin Iya. ya. Nah, jadi bisa tulis dan nanti Apa nih? dalam hitungan yang ketiga juga bisa tunjukkan juga ke depan kamera. Jadi kita akan Oke. melihat apakah jawaban ini tuh Sama atau Sama enggak atau sih enggak, antara kedua gitu. pasangan ini. Harus besar ya berarti betul ya? banget. Iya, kalau bisa huruf yang besar kalau ya. bisa. Yang besar banget ya. Jadi teman-teman kameramen Iya. juga bisa. Nanti kalau Lihat. kecil ya mending di rumah aja lah ngomong sendiri. Atau mungkin kecil itu karena nggak yakin. Iya. Bisa jadi. Oke, kita akan mulai dulu dengan pertanyaan yang pertama. Oke, aku akan tanya. Jadi nanti silahkan langsung tulis ya. Tempat pertama kali ketemu. Oke, kita tunggu dulu nih. Terlihat Ya. gampang ya. Sepertinya cepat sekali mereka menjawab. Kita akan lihat. Kita hitung ya. 1, 2, 3. Silahkan. Oke, PNB. PNB. Oke. Tepuk Ternyata tangan. sama. Kita harus sisbang gitu Pertanyaan ya. sama. Kita sisbang. Ini masih gampang karena di awal tadi kita sudah jelaskan. Simpel sekali. Terlalu gampang untuk Yang lebih susah. mereka. Oke. Oke, pertanyaan yang selanjutnya. Film pertama kali yang ditonton saat namanya. pacaran. Aku lupa pasti. Aku tahu. Ayo jangan sampai tertukar. Bentar ya. Nonton apa? Kamu kok bisa lupa sih? Itu memorable loh. Ya coba dikode-kode dulu deh. Kamu dikode-kode gambar dulu. aja. Siap. Oke, Oke. udah. Dalam hitungan ke 1, 2, 3. Bagus sekali. Aduh. Apakah Saya kan- begitu Saya tuh banyaknya? harus jujur saya. Oh iya, nggak apa-apa kok. Kejujuran itu penting sih emang buat cowok. Ini lupanya Oke, karena oke. saking banyaknya atau saking banyaknya ngajakin orang nonton nih. Enggak sih. Saya tuh gentle. Hadiah pertama yang diberikan oleh Ko Ardi ke C Dewi.
Apakah Dia itu? ke saya ya. Iya. Aduh, yang mana dulu ya dia kasih banyak hadiah. Coba C diinget-inget C, diinget-inget. Oke, kita coba. Oke. 1, 2, 3. Jam tangan. Boleh lah, boleh. Biar ada sesuatu yang terus dipakai. Dua. Wah, Selalu sering Waktu dilihat. dia lihat, dia ingat saya. Tapi sekarang nggak ada loh, Beb. Iya, nanti saya belikan ya. Wah. Apa hal pertama yang dilakukan oleh C Dewi ketika bangun tidur? waduh. Kalau sampai mereka berbeda, ada kemungkinan mungkin pisah kamar. Oh, bisa. Mungkin menemani anak. Nah, Bisa kita jadi, tidak bisa tahu. Oke. Yuk, kita lihat jawabannya. 1, 2, 3. Salah. Oh, aduh, mantap sekali ya. Wah, berbeda ya. Itu maksudnya dia mau masak ya, Ce? Hah? Enggak sih. Enggak, kok Ardi terlalu Loh, berpikir saya tak pikir positif. nih. Dia itu Aktivitasnya. cek HP untuk masak. Iya, Oh, dia iya, tumpet sih. cari Tapi resep, kan cari aktivitas resep. pertamanya pasti lihat handphone. Bisa, Oke. bisa. Di manakah kok Ardi sering menghabiskan waktu ketika dia ada di rumah? Oke. 1, 2, 3. Ya Oke. benar. Bisa Ya jadi. berarti mereka Mantap, mantap. terbukti lah tinggal serumah. Karena kalau masuk rumah kami, buka pintu langsung kamar. Rumahnya belum seluas kayak dari ujung ke ujung ya. Kapan terakhir Ko Ardi bilang I love you ke C Dewi? Waduh. 1, belum. 2, 2, 3. Terlalu Semalam. sering ya, Dek. Oke. Saya semalam loh. Oke. Aku merasa C Dewi ingat sering. nggak semalam? Enggak ya? mungkin Semalam tuh kan Karena istri lagi setengah sadar. Ah, Oke. iya. Tapi berarti Ko Ardi termasuk ini nggak sih? Termasuk tipikal yang sering ngomong I love you nggak sih ke pasangan? Katanya dia lah ya. sering sih dia. Oh, oke. Berarti bukan yang sekali setahun gitu nggak ya, Ce? Tapi ke Betul, orang enggak. lain enggak kan, kok? Hah? Ke orang lain. I love you ya. I love you too, kok. Oke. Judul lagu ketika wedding. Waduh, itu ada banyak. Ayo. Kamu tahu nggak judulnya? Ayo. Gak tau judulnya sih. Si aku tahu jangan lupa lirik, judulnya tulis sih. Jangan tulis lirik di situ ya. Aku juga awal tulis liriknya. Sebentar. Coba deh kita lihat ya. Sebentar ya. Tuh beneran loh, aku nggak Apakah tahu. liriknya sama atau enggak nih? Nggak tahu. Oke, 1, 2. Belum 3, Ya. Ci. Oke. Oke, udah. Langsung. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, sama. Benar nggak sih? sama Kalian tahu nggak? Terima kasih tepuk tangan dong buat mereka. Oh iya, you're my first life. Tapi tunggu dulu. Siapa tahu itu cuma kebetulan. Coba deh Ko Ardi sama C Dewi nyanyikan. Aduh, lagunya Kardi aja, gimana. Kardi aja. Percaya Coba beberapa waktu berdua. kemarin kita ada. Coba Apa ya? deh dinyanyikan Nggak apa sebelah sih itu kayak dikit lain lah. lah. Jadi You're dikit. my Ini aja, first dikit. light. Ya gitu aja. Bila Karena itu hadap ke C waktu Dewi. kita mau ini sih, mau apa? Mau wedding Light, kiss. Ya. light, you're my first light. Light, ya itulah. Nah, oke. Oke deh. Flashlight, iya benar. Itu loh judulnya apa ya? Light apa ya? Pokoknya taunya ya itu light doang. Oke. Pokoknya lampu. Iya. Lampu, lampu, kamu lampuku. Surya. Bukan ya. Mau cari lagu yang itu yang Inggris gak ada soalnya. Oke. Aduh. Nah, kita udah luar biasa banget nih, kita udah tahu yang how well do you know your partner, dan ternyata jawaban mereka banyak yang sama. Oke, luar biasa sekali. Berarti habis ini Please bang dulu dong. ya, habis ini ya mereka mungkin bisa pulang dengan baik-baik lah. Dengan tenang dan Dengan hati yang tenang, gembira. Dengan hati yang gembira. That's it buat episode kita di pertama ini. Dan minggu depan kita bakal masih ada nih pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa lagi. Yang buat kalian juga yang udah nanya-nanya, tungguin Ya. jawaban kalian juga di minggu depan. Iya, buat temen-temen nih yang masih penasaran, pastinya tungguin di minggu depan. Jangan lupa like video ini, kemudian share ke teman-teman kalian. Yes. Dan subscribe, pencet tombol lonceng yang ada di kanan. Saya sampai lupa itu tombol apa. Bye. Bye. Sebenarnya kapan sih waktu terbaik untuk kita itu terbuka dengan orang tua mengenai
pasangannya kita gitu. Maksudnya apakah ketika misalnya baru mulai mau PDKT atau ketika baru tertarik aja sudah harus kita sampaikan, atau ketika kita sudah tahu oh kayaknya ini bakal jadi the one and only-nya aku deh, baru aku ngomongin ke orang tua. Nah jadi sebenarnya kapan nih waktu terbaik untuk kita bisa kasih tahu dan atau kenalkan ke orang tua?